Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang Meister lagi, tetapi saya akan menggunakan di dalam market Bing Bond. Karena memang banyak sekali yang bertanya, Bang, apakah Meister itu bisa dipakai di market A, market B, market C, market D, dan lain sebagainya. Sebenarnya, semua Meister itu bisa dipakai asalkan kalian menggunakan laptop. Itu yang pertama. Yang kedua, teknik Meister ini hanya berlaku di trading leverage atau fitur saja, tidak berlaku di trading spot. Kalau misalkan kalian memakai rumus ini di trading spot, itu nggak ngaruh sama sekali. Nah, tapi sebelum itu, ada beberapa pertanyaan yang banyak sekali ke email saya. Sekali lagi, mungkin kalian salah paham ya. Saya itu tidak buka investasi ya. Saya tidak buka investasi secara massal. Saya hanya mencari satu investor. Jika kalian melihat video saya yang kisah trader sukses Andi Firmansyah yang ini, yang cerita investor saya yang 500 juta lalu saya kembalikan sekitar 800 sampai 900 juta, itu sudah selesai. Lalu kalau misalkan kalian lihat video saya yang ini, yang kemarin itu, yang investor saya yang 100 juta saya kembalikan 150 juta, itu sudah selesai. Dan sekarang tanggal akhir bulan ini nih, akhir bulan April ini adalah transaksi terakhir alias transfer terakhir terhadap investor saya yang 100 juta itu tadi. Jadi ya, saya mencari investor baru, tetapi hanya satu orang. Bukan berarti saya membuka investasi ke semua orang. Banyak yang inbox saya atau di email atau telegram gitu kan, Bang, bisa nggak invest 10 juta? Bang, bisa nggak invest 20 juta? Jawabannya adalah tidak bisa. Tidak bisa. Saya menerima minimal 100 juta, itu pun hanya satu orang dan saya cari yang paling terbesar. Masalah kalian nyatuin duit atau lain sebagainya itu bukan urusan saya. Misalkan, Bang, bisa nggak kalau gue gabungan sama temen gue, nah abis itu nanti lu kasih ke gue. Saya nggak mau tahu tentang urusan seperti itu, karena saya hanya mau mempunyai satu investor saja, titik. Tidak mau mempunyai banyak sekali investor. Saya hanya pengen satu investor, ya kan? Dan saya kembalikan 10% per bulan dari total modalnya. Misalkan kalian modalnya adalah 1 miliar gitu kan, saya akan kembalikan 100 juta per bulan hingga 15 kali alias 150%. Jika kalian modalnya 100 juta, saya akan kembalikan 10% per bulan alias 10 juta per bulan hingga 15 kali. Setelah 15 kali itu tadi, berarti kontrak kita selesai. Kalian mendapatkan 150%, saya mendapatkan modal kalian yang tadi kalian kasih gitu. Misalkan kalian ngasih 100 juta rupiah, kalian mendapatkan 150 juta. Keuntungan yang saya dapat adalah modal kalian itu untuk saya, ya kan? Bagaimana cara uang saya diputarkan? Saya trading di dalam market Bityard. Kalau misalkan kalian sudah nonton beberapa video saya gitu kan, saya profit 1 juta, profit 2 juta, itu tak lebih hanya mengumpulkan untuk investor saja, untuk membayar saja, dan modal awalnya itu saya kumpulkan untuk profit saya nanti, gitu ya. Titik. Jadi kalau misalkan kalian masih bertanya-tanya, saya tidak membuka investasi untuk massal. Saya hanya mencari satu investor minimal 100 juta, maksimal ya nggak ada maksimal sih. Syukur-syukur ada yang sampai 5 miliar mungkin, biar greget gitu kan. Intinya saya sanggup mengembalikan 10% dari total modal yang diinvestasikan, tapi hanya untuk satu orang. Langsung kirimkan saja ke dalam email andi.firmansyah1995@gmail.com atau masuk ke telegram saya, boleh. Nah, langsung saja. Sebenarnya masalah Meister ini ya, sebenarnya masalah Meister ini sudah beberapa kali saya perbincangkan ya. Semua bisa dipakai baik di market Bing Bond, di market Bityard gitu kan. Dan time frame yang saya pakai adalah 30 menit. Sebenarnya apakah time frame 15 menit bisa dipakai? Menurut saya nggak bisa. Saya pernah mencoba dulu memakai time frame 15 menit menggunakan Meister, itu jatuhnya malah ngaco karena fluktuatifnya itu kenceng ya. Jadi Meister ini hanya bisa dipakai di time frame paling minimal adalah 30 menit, oke? Paling minimal adalah 30 menit dan maksimal adalah 1 jam atau 1 hours. Kalau 4 jam ini udah nggak masuk akal juga, Jadi seperti itu ya, minimal 30 menit, maksimal adalah 1 jam. Dan tahap selanjutnya adalah untuk menggunakan teknik Meister ini, kita harus melakukan 100 candlestick. Harus yang kita tarik garis bawah itu adalah dari 100 candlestick. Jangan lebih, jangan kurang. Kurang lebih dikit 1-2 mah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian menarik hanya coba 50 candlestick saja, itu tidak akan bisa ngepek gitu kan, nggak akan bisa berpengaruh. Nah, setelah 100 candlestick ini ya kan, lalu ada yang bertanya, kapan kita bisa memakai Meister lagi? Setelah candlestick terakhir itu tersampaikan. Maksudnya seperti apa? Ya seperti ini. Ini coba kita perbesar. Nah, misalkan ini ya, time frame saya udah saya atur ke 30 menit, langsung klik saja Meister yang tanda penggaris ini ya, tanda penggaris gini. Coba kita perkecil, Nah, sekarang adalah trend swing ya, swing. Tapi kalau misalkan ngelihat dari sininya adalah trend down, oke? Jadi kita tarik dari atas ke bawah. Kita klik Meisternya seperti ini, lalu kita klik seperti ini sampai 100 candle ya guys, sampai ke 100 candle.
100 di sini adalah bahasanya adalah bar. Nah, di sini nggak apa-apa lebih dikit. Nah, di sini ternyata minusnya adalah banyak, guys. 9,79%. Bagusnya kalau misalkan kalian bermain di market Bing Bond, selain market Bing Bond ini adalah mempunyai gelar fee trading paling murah seantero jagat raya dunia trading gitu kan. Di sini kita bisa mengatur leverage hingga 1 kali lipat. Jadi tidak usah takut untuk loss. Leverage 1 kali lipat itu hampir tidak bisa loss. Kalau misalnya kalian pengen tahu ya. Tetapi saya hanya memakai leverage 5 kali sampai 10 kali lipat. Tapi kalau misalkan kalian pengen mengambil titik aman, boleh mengambil leverage 1 kali lipat, tapi modalnya dibesarin nggak apa-apa. Modal dibesarin nggak apa-apa. Karena di sini adalah 9,79%, minusnya berarti kan dibagi 10. 9,79% dibagi 10 hasilnya adalah 0,97. Kita ambil paling pahitnya adalah 0,9 saja. Ingat, membulatkan itu lebih baik diperkecil daripada diperbesar ya kan? Karena realistisnya kita bisa memaksimalkan profit itu lebih kecil daripada kita membesarkan profit, tetapi ujung-ujungnya nggak nyampe gitu kan. Ujung-ujungnya nggak nyampe. Jadi kita anggap saja 0,9% seperti itu ya. Berarti si harga sekarang ini adalah sekarang kurang lebih 55.448. Berarti 1%-nya ya kan, 1%-nya ini sekitar $554 gitu kan. Ya, sekitar $554. Berarti sekarang ini ditambahkan, kalau nanya $554 dari mana bang? Di ini si harga Bitcoin ini dibagi 100 ya kan, dibagi 100 berarti 1%-nya adalah 554. Oke, ingat ya, harga Bitcoin dibagi 100. Nah, 1% ini berarti 554, harga sekarang ini ditambahkan ke 554. Jadi kalau misalkan kalian nanya 554 itu dari mana? Ini ya, dari $55.449 ini dibagi 100. Jadi 1%-nya adalah 554 USDT gitu, alias USD alias dolar. Berarti harga ini akan kembali ke sekitar ditambahin 554. Sekarang kan 55.456 nih. Berarti kurang lebih adalah 56.000. Kurang lebih akan kembali ke 56.000 dengan menggunakan leverage 10 kali lipat saja. Nah, langsung saja ini coba kita pakai USDT. Kita pakai USDT. Saya mode isolate aja, jangan cross margin. Saya menggunakan leverage 10 kali lipat ya. Dengan menggunakan margin kurang lebih $100. Saya menggunakan leverage 5 kali lipat ya. 5 kali lipat dengan margin $100. Dan take profitnya ini kita atur menjadi 0,9% kali 5, berarti kurang lebih 5%. Lah 0,9 itu dari mana bang? Dari hasil measure itu tadi. Oke, 0,9. Dan 5-nya itu dari mana bang? Dikalikan leverage kalian. Oke, kalau kalian menggunakan leverage 10 kali lipat berarti adalah 10%. Kalau kalian menggunakan leverage 25 kali lipat adalah 25%. Kenapa saya mengambil cuma 5% bang? Karena itu adalah angka paling realistis. Kalau misalkan kalian memakai leverage yang lebih besar lagi tidak apa-apa, asal kalian siap resikonya. Ingat ya, maksimal leverage itu saya sarankan hanya 50 kali lipat. Kalau yang udah mendekati 100 kali lipat itu udah mendekati dengan judi, oke? Jadi saya menggunakan margin $100 dengan leverage 5 kali lipat dan take profit 5%. 5%-nya ini dari mana bang? Dari 0,9 dikali 5. 0,9-nya itu adalah hasil dari measure, 5-nya itu adalah dari leverage yang kita pakai. Dan langsung saja kita ambil posisi long ya, ini kita ambil posisi long. Yang kemarin yang ngikutin measure di Bityard itu alhamdulillah udah profit. Coba apakah ini akan profit lagi menggunakan teknik measure? Silahkan kalian coba sendiri. Seperti yang saya bilang ya, kalian harus selalu ingat measure tidak bisa selamanya dipakai ya. Kalau misalkan kalian sekarang mengopen posisi itu jam 11.40, berarti kalian harus mengopen posisinya minimal adalah 12 jam setelah kalian mengopen posisi ya. Ingat, kalau misalkan kalian mau membuka measure lagi, misalnya ini udah profit bang, apakah gue boleh untuk membuka measure lagi? Jawabannya adalah tidak boleh, nggak boleh ya. Minimal harus 12 jam. Kalau kalian buka jam 12 itu ya open posisi jam 12 siang, berarti open posisinya lagi harus jam 12 malam atau besok juga nggak apa-apa. Jadi minimal banget adalah 12 jam. Tidak boleh kurang dari 12 jam. Apabila sebelum 12 jam kalian akan menggunakan measure lagi, itu akan tidak tepat karena Anda sudah profit sebelumnya. Itu hitungan yang tadi guys, itu hitungannya tadi. Jadi tidak bisa dipakai, oke? Jadi kalian harus ingat syarat-syarat wajib untuk menggunakan measure. Yang pertama adalah time frame maksimal adalah 1 jam, oke? Jadi bolehnya menggunakan 30 menit dan 1 jam. Lalu nomor 2, hanya boleh menggunakan kurang lebih 100 candlestick alias 100 bar. Lalu yang ketiga, untuk mengopen posisi kembali itu minimal harus 12 jam. Semoga bermanfaat, silahkan langsung praktekkan karena sepintar apapun kalian menggunakan teori, tanpa adanya praktek itu sama aja bohong. Tidak menunggu sempurna untuk menjadikan kalian profit maksimal, tapi gunakanlah video-video seperti ini untuk langsung praktek, oke? Karena ada peribahasa,
ketika kita menciptakan sebuah karya, tidak menunggu sempurna untuk dipublikasikan, tapi kita harus mempublikasikannya untuk menjadikan dia sempurna. Dengan kita mempublikasikan, kita akan tahu kekurangannya dari kritik-kritik dan saran orang-orang yang lebih berpengalaman daripada kita. Sama seperti di dalam dunia trading, guys. Kalau misalkan kalian terlalu pintar banyak teorinya tapi nggak ada praktek sama sekali, itu sama aja bohong. Kalian harus bisa langsung praktek supaya tahu apa sih kesalahan kalian, apa kekurangan kalian, dan bagaimana cara kalian untuk bisa memperbaiki supaya bisa mendapatkan profit yang maksimal. Oke? Semoga bermanfaat video kali ini. Saya Adli Firmansyah. Use your logic. Salam traders.